Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Manggala yang berbahagia, jumpa kita dalam Mutiara Ramadan bersama kami Suyoto, guru bahasa Inggris Man Magelang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina wa safina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala aidan innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Sobat Manggala yang berbahagia, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dengan satu bulan yang sangat mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan pada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesyukuran, dengan penuh kesungguhan, dan dengan penuh keikhlasan. Hadirin Sobat Manggala yang dimuliakan Allah, Rasulullah pernah bercerita pada para sahabat-sahabatnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Kitab Zakat. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Kitab Sunan. Kemudian diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim An-Nawawi. Suatu ketika ada seorang yang dermawan, orang laki-laki yang dermawan, baik hati, di mana dia ingin menafkahkan, ingin mensodakohkan harta bendanya kepada seseorang, akan tapi secara diam-diam. Jadi ada laki-laki yang kaya, kemudian baik hati dan dermawan, di mana dia ingin menafkahkan harta bendanya tapi secara diam-diam, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Cukup Allah lah yang mengetahuinya. Sehingga pada satu malam, di malam yang sepi, malam yang sunyi, beliau mencari satu perkampungan dengan jalan kaki, dengan membawa harta yang cukup banyak. Akhirnya di malam yang sepi itu dia bertemu dengan seseorang yang sedang berjalan sendirian. Akhirnya diberikanlah harta benda itu kepadanya. Akhirnya dia pulang dengan merasa sangat senang sekali. Dia bersyukur kepada Allah bahwa dia telah berhasil memenuhi hajatnya, apa yang dia inginkan. Jadi dia pulang dengan bersyukur, dengan senantiasa memuji Allah. Allahumma lakal hamdu. Hanya pada Allah segala puji.
Hanya kepadamu lah ya Allah segala puji. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika pagi harinya muncullah satu berita yang sangat menggemparkan, yang sangat viral, sangat heboh, baik di pasar-pasar, di jalan-jalan, di suro-suro, muncul berita-berita yang intinya menjelek-jelekan si dermawan tadi. Mengapa demikian? Karena yang diberi sedekah tadi ternyata adalah seorang pencuri. Jadi dia sering mengambil barang yang bukan haknya. Maka mendengar berita itu si dermawan tadi terkejut, merasa sedih, merasa galau, merasa gelisah, merasa susah, campur baur menjadi satu. Ya Allah, kenapa saya bisa salah sasaran? Ternyata apa yang saya lakukan ini keliru. Gitu. Dia merasakan seperti itu. Jadi merasakan bahwa apa yang diperbuatnya itu salah. Hanya berdoa ya Allah. Dan dia ingin mengulanginya untuk menebus kesalahannya. Ya, menyadari bahwa pertama yang dilakukan salah, pertama kali dia sedekah itu melakukan kesalahan, maka dia mengulanginya. Dia ingin untuk yang kedua kalinya ini tidak keliru lagi. Maka di malam berikutnya dia mencari, dermawan tadi mencari satu penduduk, satu lokasi yang berbeda. Maka di tengah malam dia berangkat ke satu tempat dan dia bertemu dengan seorang wanita. Kalau yang pertama tadi dia bertemu dengan laki-laki, maka yang kedua ini bertemu dengan seorang wanita. Akhirnya dijumpailah wanita itu, ditemuilah wanita itu dan diberikan harta benda yang dibawa olehnya kepadanya. Dan akhirnya dia pulang dengan merasa senang hati, dengan bersyukur kepada Allah karena menyadari, mengetahui atau menyangka bahwa si wanita tadi adalah pantas, seseorang yang pantas untuk menerimanya. Namun saudara-saudara, apa yang terjadi berikutnya ternyata sama dengan yang pertama. Gegerlah masyarakat yang ada di pemukiman itu. Di mana-mana terjadi pergunjingan, di mana-mana rame, viral, gempar. Ternyata seseorang atau seorang wanita yang diberi infak tadi, sedekah tadi, ternyata adalah seorang wanita yang nakal atau pelacur atau mungkin PSK. Maaf, bukan SKP ya, PSK. Akhirnya dia mendengar berita itu, maka kembali yang kedua kalinya dia merasa sedih, merasa gundah, merasa gelisah. Ya Allah, ternyata aku telah melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Bagaimana ya Allah? Dan aku ingin melakukan sedekah untuk yang ketiga kalinya. Ya Allah, saya mohon petunjuk-Mu. Saya mohon petunjuk-Mu supaya apa yang aku lakukan ini tidak salah sasaran. Akhirnya pada malam berikutnya dia bergerilya, dia invasi, dia ekspansi ke tempat yang lain untuk melakukan action yang sama, yaitu memberikan sedekah pada orang yang membutuhkan. Akhirnya pada satu malam dia bertemu dengan seorang laki-laki dan akhirnya diberikanlah harta benda yang dibawanya kepadanya. Dan dia pulang sambil memuji Allah, Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu. Yang dia sebutkan hanya seperti itu. Hanya kepada Allah, kamulah ya Allah segala puji. Hanya untukmu lah segala puji. Kemudian keesokan harinya, apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata beritanya gempar lagi. Muncul berita yang gempar lagi.
Kalau sekarang barangkali diposting ya, di Instagram, di Facebook, atau di story, di status dan sebagainya itu menjadi viral sekali. Ternyata orang ketiga yang menerima sedekah dari dermawan tadi adalah orang yang kaya raya. Mendengar berita itu, maka si dermawan tadi kembali untuk yang ketiga kalinya. Dia sedih sekali, dia gelisah sampai-sampai sulit untuk tidur. Mengapa berita itu sampai tersebar? Jadi ternyata ketiga-tiga orang yang diberi sedekah tadi, yang diberi infak tadi, itu menyebarkan berita ke mana-mana, cerita ke sana ke sini, ngember ke sana ke sini, maka beritanya bisa semebar. Akhirnya gimana nih ya Allah? Ya Allah, saya telah melakukan kesalahan untuk mensedekahkan pada orang yang salah hingga 3 kali. Gimana ya Allah? Apakah amal ibadah saya diterima ya Allah? Selanjutnya dalam kisah itu diceritakan, diungkapkan bahwa oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam yang lain bahwa sedekahnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada satu malam dia bermimpi ditemui oleh malaikat yang mengatakan bahwa sedekahmu telah diterima. Dan ternyata si pencuri yang pertama diberi sedekah tadi ini akhirnya sadar karena punya uang yang banyak, punya harta benda yang banyak, maka dia pensiun dari mencuri. Dia alih profesi, tidak mencuri lagi. Kemudian orang kedua, si wanita tadi yang semula dia merupakan wanita yang nakal, dia orang yang tidak benar, akhirnya dia tobat. Dia menjadi wanita yang baik-baik, wanita yang solihah. Dan orang yang ketiga, yang ternyata dia adalah orang yang kaya raya, itu akhirnya sadar. Karena semula dia sangat kikir, dia sangat bakhil, sangat egois, ya. Sehingga dengan menerima sedekah tadi dia menjadi sadar, ya, merasa agak tersungging lah, merasa tersinggung itu. Jadi dia menjadi sadar, tidak bakhil lagi dan menjadi seorang yang dermawan. Jadi inilah satu kisah yang diungkapkan dalam kitab zakat oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi dan Imam Nasai. Lalu apa? Di sini intisari yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Yang pertama bahwa kita hendaknya meluruskan niat kita. Jadi innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Bahwa amal seseorang itu bergantung dengan niatnya. Dan seseorang hanya akan menerima imbalan, menerima pahala, menerima, Allah akan menerima sesuai dengan apa yang menjadi niatnya, apa yang diniatkannya. Nah, ini rada terputus ya. Ya. Jadi kembali bahwa seseorang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka mari kita bersama-sama, mari kita cross check ya pada diri kita. Mari dalam segala langkah, dalam segala urusan, baik kita dalam belajar, dalam thalabul ilmi, dalam bekerja, kemudian dalam bermain, dalam berapa saja, mari kita niatkan untuk niat yang baik, bahwa niat kita adalah niat ibadah semata-mata karena Allah. Jangan sampai kita punya satu program, punya satu konsep, walaupun itu baik, tapi niatnya hanya sekedar untuk meraih keuntungan pribadi, jangan sampai itu. Atau mungkin untuk bully yang lain, untuk mendolimi orang lain, itu merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Dan justru niat-niat seperti itu, nanti yang endingnya, yang akan ditemuinya adalah kehinaan, kesengsaraan.
Kemudian makna yang kedua, dengan meluruskan niat ya. Mari kita setiap langkah kita ini kita awali dengan bismillah. Ya. Karena Allah, kita hadirkan Allah dalam kehidupan kita, dalam setiap gerak, dalam setiap langkah kita hadirkan Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ingatlah Allah, takutlah kepada Allah dimanapun kita berada. Baik kita bekerja, kita ingat Allah. Kita berteman, ingat Allah. Kita makan, ingat Allah. Kita shopping juga, ingat Allah itu. Jadi Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Bismillah ya, dengan bismillah. Kullu amrin dzibalin. Kullu amrin dzibalin. La yubda'u fihi bismillahi fahuwa ibkar. Saya ulangi. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa ibtar. Setiap amalan yang baik, setiap perbuatan yang baik kok tidak diawali dengan bismillah, maka tidak akan mendapatkan keberkahan. Tidak akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tentunya kita tahu ya, bahwa keberkahan ini merupakan sesuatu yang sangat esensial, sangat penting. Apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, apapun keberkahan kita, keberkahan itu yang merupakan sesuatu yang harus kita tonjolkan, harus kita utamakan. Apa artinya kita punya harta yang banyak? Apa artinya kita punya kedudukan yang tinggi, punya jabatan yang tinggi, tapi tidak berkah, tidak memberkahi. Endingnya adalah kesengsaraan. Barangkali di dunia ya mulia, ya, terhormat. Ya. Tapi nanti hari esok, hari akhir nanti akan memprihatinkan. Ya. Maka mari kita bersama-sama meluruskan niat kita. Kita awali segala sesuatu dengan yang baik, dengan bismillah. Kita juga berusaha semaksimal mungkin menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi orang banyak, orang lain, supaya hidup kita bernilai. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau memang kita tidak bisa berbuat baik pada orang lain, maka setidak-tidaknya jangan sampai kita mendolimi atau menyakiti hatinya. Inilah sedikit yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sedikit yang bisa kami sampaikan pada Bapak Ibu, para siswa semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Kalau ada kekurangannya itu dari saya pribadi. Mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.